cukup membanggakan ya, sangat membanggakan karena memang Kang Fadil ini sejak kuliah ya, Ya, Bu. beliau sudah aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Islam. Jadi sejak kuliah memang sudah menjadi aktivis ya, pemerhati, pengkaji, pembelajar mengenai ekonomi syariah, akuntansi syariah ya. Dan juga berlanjut ya tesisnya, skripsinya mengenai akuntansi syariah, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah ternyata kemudian ditakdirkan Allah untuk berkarya di UMM ya. Jadi itu sangat menggembirakan karena Universitas Muhammadiyah merupakan salah satu universitas yang ternama ya, yang cukup besar, yang cukup serius dalam mengembangkan pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Dan ekonominya serta akuntansinya kalau saya perhatikan juga merupakan bidang kajian di Universitas Muhammadiyah yang mendapatkan perhatian sangat serius ya. Tentunya ini sesuai dengan perkembangan terkini mengenai ekonomi syariah ya, di Indonesia maupun di dunia. Jadi kalau saya lihat banyak sekali dosen-dosen dan pimpinan-pimpinan dari Universitas Muhammadiyah yang punya peran baik ya di tingkat nasional ya, minimal di antara dunia penelitian ya, dunia praktisi di bidang ekonomi syariah. Jadi adik-adik ini beruntung ya, adik-adik beruntung bisa kuliah di UMM dan saya berharap adik-adik serius ya kuliah di sana, mudah-mudahan sukses untuk kedepannya. Mungkin itu perkenalan saya alumni, saya dosen di Unpad, sudah diperkenalkan mungkinnya oleh Kang Fadil lewat profil ya. Ada profilnya, Bu. Dosen di akuntansi Unpad dan di antara mata kuliah yang saya ajar adalah akuntansi syariah, ya, tapi saya juga mengajar mata kuliah yang lain, yang konven, juga metode penelitian dan lain. Saya juga betul yang dikatakan oleh Kang Fadil dalam profil saya ya, saya juga pengurus di IAI, di IAI Kompartemen Akuntan Pendidik. Saya sebagai pengurus untuk forum dosen akuntansi syariah. Kemudian di IAI Kompartemen Akuntan Syariah saya sebagai pengurus koordinator di bidang pendidikan. Lalu saya juga pengurus di IAI Jawa Barat ya. Baru ya periode sekarang. Aktivis ya, Bu. Dilantik malah tapi sudah beraktivitas tapi belum dilantik ya karena corona. IAI Jawa Barat. Itu juga di bidang syariah, walaupun kegiatannya enggak semata bidang syariah. Tapi bidang yang saya koordinatori di IAI Jawa Barat adalah bidang syariah. Kemudian di IC, saya juga aktif di IC, bendahara di IC, dan ya itulah biasa. Kalau dosen tuh harus banyak pengabdian kepada masyarakat ya, Kang Fadil ya. Iya, Bu. Nanti dapat berkahnya, Bu. Iya, amin. Jadi upaya kontribusi ya. Jadi kita berusaha untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan cara yang sesuai dengan apa yang kita miliki ya. Baik, itu sebagai pendahuluan. Jadi sekali lagi saya senang sekali bisa silaturahim dengan adik-adik semua. Ini di rumahnya masing-masing ya. WFH kita ya. Iya. Sudah 2 bulan kita ber-WFH. Saya juga demikian mengikuti webinar di rumah gitu ya. Latar belakang ya rumah aja. Kadang saya miringkan ke sini kelihatan sedikit ada kolam ikan. Sebelah sana ada rak buku, sebelah sana ada dinding. Jadi muter-muter di rumah aja sebenarnya ya. Kadang-kadang malah kalau bimbingan saya di kamar Pak Kang Fadil. Udah capek bimbingan sampai malam satu demi satu pakai Zoom gitu. Nah, itu jadi adik-adik juga nanti akan juga saya yakin juga demikian ya. Mengerjakan tugas ya dan sebagainya di rumah saja. Yang ini kita ambil hikmahnya ya, apalagi bulan puasa. Baik, saya diamanahi untuk menyampaikan, mengenalkan mengenai USAS ya, ujian sertifikasi akuntan syariah ya. Saya sampaikan apa yang saya ketahui. Walaupun saya pengurus, tapi saya tidak berkantor di sana, tidak setiap hari berkantor di IAI. Saya juga ikut membuat soal, menyumbang soal ujian. Tetapi untuk penyelenggaraan USAS-nya sendiri ada manajemennya tersendiri di IAI Pusat ya, di Jalan Sindang Raya, Jakarta Pusat. Jadi saya sebagai pengurus, kemudian kami sama-sama sedang merancang modul
Jadi sekarang kita akan punya modulnya dan merancang kurikulumnya udah selesai dirancang, jadi sekarang tinggal modulnya. Dan sambil bertahap kita juga mengumpulkan soal-soal ya untuk digunakan dalam USAS. Baik, itu pendahuluan. Saya akan coba presentasikan bahannya, kemudian nanti kita tanya jawab ya. Mungkin Kang Fadil juga bantu nanti kalau tanya jawab ya Kang Fadil. Iya. Kalau ada yang bertanya bisa ditaruh juga di chat ya, kalau misalkan di tengah-tengah ada yang ingin tanyakan. Iya, di chat juga bisa. Ini Kang Fadil kelihatan, adik-adik kelihatan ini? Kelihatan Bu, mungkin di full kan. Nah, ya, kelihatan ya? Kelihatan Bu. Ya, terima kasih. Ini kita mulai ya. Jadi kita akan bahas mengenai sertifikasi akuntan syariah. Ini suara saya sudah cukup nyaring belum sih atau kurang nyaring ya? Kurang nyaring. Sudah cukup Jelas, nyaring. Bu. Nyaring. Maaf kalau ada latar belakang suara-suara ini, ada yang lagi ini beraktivitas di dapur. Apa namanya WFH seperti inilah ya. Jadi kita akan membahas mengenai sertifikasi akuntan syariah ya, dan peluang ya. Peluang ini saya bahasnya singkat aja nanti di bagian terakhir ya. Jadi ya adik-adik tahu semua ya bahwa sertifikasi itu merupakan salah satu upaya ya, upaya profesional untuk memastikan bahwa kita sebagai profesional memiliki bekal keilmuan dan bekal keahlian yang memadai ya untuk menjalankan tugas-tugas profesional kita. Sertifikasi banyak ya. Jadi ada sertifikasi bidang manajemen risiko, sertifikasi bidang akuntan publik ya, CPA, CPAI, Certified Public Accountant. Ya, jadi untuk menjadi akuntan publik harus punya sertifikasi. Akuntan sendiri ada CA, ya, sertifikasi Chartered of Accountant. Ya. Kalau dulu kita AK ya. Lalu setiap profesi punya sertifikasi ya, perawat, dokter ya, farmasi ya, kemudian arsitek barangkali ya. Jadi ada bidang-bidang profesi tertentu yang khas yang tidak semua orang dengan serta-merta bisa menjalani profesi itu gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan syarat sertifikasi. Tapi ada juga sertifikasi-sertifikasi yang lebih untuk menunjukkan kompetensi atau capability. Tapi ada pekerjaan yang wajib bersertifikasi. Misalnya akuntan publik itu harus punya. CA, CPA itu harus punya untuk menjadi akuntan publik. Tapi untuk menjadi akuntan manajemen tidak harus punya CPA misalnya. Punya CA itu lebih baik tentunya ya. Biasanya memang punya yang ber-CA lah yang menjadi akuntan manajemen misalnya seperti itu ya. Tapi tidak menjadi satu kewajiban. Tapi itu menjadi satu keunggulan, ya, satu keunggulan. Misalnya CMA, ya kan, Certified Management Accountant. Nah itu atau ya banyaklah ya. Kalau di dalam syariah SIPA ya, Certified International Professional Accountant, Islamic Professional Accountant. Jadi bidang akuntansi syariah yang internasional. Nah, itu juga menjadi tanda seseorang punya keunggulan dibandingkan yang lain. Gitu ya. Tapi kalau kita membuka kantor akuntan publik maka wajib punya CPA. Nah, gitu. Jadi ada yang wajib sebagai prasyarat, ada juga yang merupakan tanda sebagai keunggulan seseorang. Ya. Nah, ini mengingatkan aja ya bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Ya. Jadi ketika dunia bisnis berkembang, maka akuntansi harus ikut berkembang, gitu ya. Jadi kalau perusahaan berkembang ya, maka akuntansi harus mengikuti, karena akuntansi adalah membahasakan bisnis. Ya, akuntansi itu untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan, yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Ketika pemerintah berkembang, ya anggarannya mulai semakin canggih, ya,
metode pendekatannya, model-model pendekatan pengelolaan keuangan pemerintah semakin baik, maka akuntansinya juga harus mengikuti, sehingga diadakan akuntansi, standar akuntansi pemerintahan. Seperti itulah. Nah, hal yang sama dengan syariah, ya. Ketika ekonomi syariah berkembang, ketika keuangan syariah khususnya juga berkembang, bisnis syariah berkembang, ya, keuangan syariah misalnya perbankan, asuransi berkembang, ekonomi syariah ya dalam berbagai aspeknya, kemudian juga bisnisnya ya, fintech syariah dan seterusnya ya, maka kemudian akuntansi harus melayani ya, melayani harus menyediakan memungkinkan kepada setiap entitas tersebut untuk mampu menyajikan informasi. Ya. Untuk apa? Sebetulnya kalau dalam syariah itu bukan sekedar informasi, justru yang pertama kali adalah stewardship ya, sebagai tanda accountability kita kepada sesama manusia dan accountability kita kepada Allah ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Saudara semua sudah tahu bahwa ayat akuntansi ada di Al-Quran ya. Dan itu merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang justru berbicara tentang akuntansi, menunjukkan bahwa Allah memberikan tempat khusus ya, bagi dunia akuntansi ya, dunia accountability, stewardship ya, kemudian penyampaian informasi gitu ya. Jadi akuntansi membantu sebagai bahasa bisnis untuk menyampaikan informasi yang terutama adalah untuk accountability kita kepada para stakeholder, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan gitu ya. Itu akuntansi. Kemudian profesi ya. Akuntan sebagai profesi. Jadi akuntansi itu punya banyak peluang ya untuk beraktivitas setelah lulus ya. Dan dia spesifiknya nggak semua orang bisa mengerjakan pekerjaan seorang akuntan atau seorang lulusan akuntansi ya. Mohon maaf kalau untuk manajemen mungkin banyak orang bisa belajar ya. Dengan otodidak ya, baca buku. Tapi kalau akuntansi nggak bisa ya. Minimum dia harus terjun dalam dunia praktik ya. Jadi ada juga beberapa orang yang terjun dulu di dunia praktik, kemudian dia kuliah akuntansi, gitu ya. Nah, tentu yang terbaik adalah seperti kalian, ya, mulai dari akuntansi S1, mulai dari S1 belajar akuntansi. Ya. Nah, akuntan sebagai profesi itu ada beberapa peluang untuk berkarya. Ya. Yang pertama, akuntan internal. Akuntan internal itu apa? Akuntan yang berada di dalam satu entitas. Ya. Dia membuat laporan keuangan, membuat anggaran, ya, membuat proyeksi-proyeksi di dalam perusahaan, menghitung harga pokok. Ya. Jadi dia bisa berada di perusahaan internal itu ya, bisa berada di lembaga zakat, bisa berada di NGO, bisa di dalam masjid. Kemarin Kang Fadil belajar akuntansi masjid ya, Kang Fadil. Jadi ada di dalam entitas, itu namanya akuntan internal. Tugas utamanya menyajikan laporan keuangan, tugas lainnya dia bisa merancang sistem informasi akuntansi, membuat anggaran, ya. Jadi bidangnya ada dua biasanya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. So ya satu lagi, sistem informasi akuntansi juga, ya. Jadi akuntan internal ini mungkin paling banyak ya. Paling banyak dibutuhkan. Kemudian yang kedua, menjadi pemeriksa. Nah, kalau pemeriksa ini berarti laporannya udah jadi ya. Laporannya udah jadi. Lalu diperiksa. Jadi yang menyusun laporan akuntan internal, yang memeriksa namanya auditor. Ya. Auditor ini memeriksa dengan tujuan supaya memastikan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar. Gitu ya. Auditor ini sejak zaman Nabi Muhammad SAW juga sudah ada ya, namanya hisbah, ya, namanya hisbah. Jadi dia tugasnya lebih ke auditor internal, ya. Jadi memastikan mengenai pelaksanaan kepatuhan, ya, pelaksanaan operasional transaksi sesuai syariah, ya. Lalu memeriksa laporan-laporan, gitu. Itu auditor masa Nabi.
masa sahabat ya, itu sudah ada. Jadi auditor internal itu memeriksa operasional di dalam perusahaan dan juga mereview laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan biasanya direview ya oleh auditor. Direview lalu outputnya apa? Outputnya adalah rekomendasi perbaikan-perbaikan ya, dan juga kepatuhan. Jadi dalam rangka meningkatkan kepatuhan di dalam perusahaan. Itu auditor internal. Lalu ada lagi auditor yang di luar entitas. Dia memang spesifik berada di entitas yang tugasnya atau pelayanannya adalah melakukan pemeriksaan atau audit dan sifatnya independen. Ini namanya auditor eksternal, ya. Kalau perusahaan itu biasanya kalau kita sebutnya kantor akuntan publik entitasnya, ya. Kalau untuk pemerintahan BPK, BPK. Nah, di dalam syariah ada tambahan lagi Badan Pengawas Syariah, BPS, DPS maaf, Dewan Pengawas Syariah. Nah itu juga semacam auditor pengawas juga ya, pengawas tapi khusus mengenai kepatuhan syariah. Biasanya dia juga ada di internal, di bank misalnya, di entitas-entitas syariah itu harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dia juga ada di Dewan Syariah Nasional di MUI ya. Nah itu yang eksternal. Jadi auditor ya. Kemudian yang ketiga akuntan pemerintah. Ya mungkin suatu saat pemerintah kita akan memerlukan akuntansi syariah. Ya, barangkali di Aceh ya, akuntan pemerintahnya berbasis syariah ya. NTB mungkin ke depannya akuntan pemerintahnya berbasis syariah. Untuk saat ini akuntan pemerintahnya konven ya, umum ya. Karena belum berbasis pada akad-akad syariah. Kemudian akuntan pendidik, nah seperti saya dan Kang Fadil, Pak Fadil, ini akuntan pendidik ya. Nah ini juga merupakan salah satu profesi, disebut dengan profesi juga. Ya. Jadi tugasnya ya mencetak kalian supaya setelah lulus siap untuk berkarya di bidang akuntansi, khususnya kalian akuntansi syariah. Ya. Lalu ada lagi jasa konsultasi akuntansi. Nah ini tugasnya dia atau pelayanannya dia tidak melakukan audit ya, tapi memberikan jasa konsultasi apapun ya. Misalnya menyusunkan kebijakan akuntansi syariah, ya, memberikan masukan mengenai penerapan standar akuntansi tertentu, gitu ya, termasuk juga pajak, manajemen risiko, manajemen strategik, ya. Nah itu konsultasi, jadi lebih luas, ya, lebih luas. Nah ini biasanya juga punya kantor, ya, bisa kantornya terpisah atau mungkin juga dia kantornya bersatu dengan kantor akuntan publik, jadi kantor akuntan publik melakukan jasa konsultasi. Nah ini kemudian untuk wawasan, jadi biasanya di dalam kantor akuntan publik dan jasa konsultasi itu ada 3 macam ya. Ada jasa assurance, ini nanti yang akan memberikan opini. Kemudian ada jasa atestasi, ini memberikan pendapat mengenai apakah satu penerapan tertentu sudah baik sesuai dengan pedoman misalnya. Lalu jasa non assurance tadi memberikan konsultasi mengenai hal-hal lain ya yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, dalam rangka supaya akuntansi sebagai bahasa bisnis ini kemudian bisa diberlakukan secara baik, gitu ya, supaya perusahaan-perusahaan, entitas-entitas, lembaga-lembaga ya bisa melaksanakan akuntansi secara baik dan bisa dibandingkan satu sama lain, gitu ya, bisa dikomparasi, gitu ya. Maka akuntansi menyajikan layanan akuntansi menyediakan standar akuntansi. Kalian pernah dengar istilah JEP, IFRS, ya, International Financial Standard, reporting standard, ya, jadi standar pelaporan keuangan ya, internasional. Ya. Itu merupakan standar yang disajikan secara internasional. Jadi sekarang ada yang menerapkan IFRS, ada yang menerapkan JEP.
itu dalam rangka supaya laporan keuangan disajikan comparable sifatnya, comparability ya, jadi bisa dibandingkan satu sama lain. Nah, bagaimana dengan syariah gitu ya? Ya, kita tahu bahwa syariah itu secara internasional berkembang sejak Mid Gomer ya, Bang, di Mesir ya, Kang Fadil ya. Sejak Mid Gomer, kemudian Oki ya, setelah itu Oki. Tahun 75. Iya, tahun 75 mulai mempersiapkan entitas keuangannya ya, yang kemudian diikuti oleh penyusunan standar akuntansi ya di Bahrain ya. Ini oleh AOIV ya. Dulu ada namanya sebelum AOIV, ada nama lain istilah organisasinya dulu pakai AOIV. Jadi dengan berkembangnya setelah Mid Gomer, kemudian muncul IDB ya, Islamic Development Bank, kemudian muncul bank-bank syariah yang lain ya di internasional ya, di dunia internasional ya. Di Dubai ya, kemudian di Inggris ya, di Hong Kong, jadi HSBC Syariah dan seterusnya ya. Baik di dunia muslim maupun di dunia yang dominan non-muslim ya, perbankan dan entitas keuangan syariah yang lain itu berkembang gitu ya. Pengkajian mengenai akad-akad juga kemudian menjadi berkembang itu, sehingga kemudian otomatis diperlukan akuntansi syariah yang distandarisasi gitu ya. Nah, itu secara internasional diperjuangkannya oleh AOIV ya, yang berkedudukan di Bahrain. Jadi dia merupakan organisasi non-profit yang menyiapkan tidak cuma akuntansi ya, tapi juga auditing, governance, etik ya, kemudian dan kepatuhan syariah. Jadi kalian lihat standar akuntansi yang diterbitkan juga sudah cukup banyak ya, dari 1 sampai 27. Jadi ini yang diterbitkan oleh AOIV berlaku internasional. Dia cukup diakui ya, cukup leading ya di tingkat internasional. Nah, bagaimana dengan di Indonesia gitu ya? Indonesia kalian pasti tahu ya, bank apa yang pertama kali, entitas apa yang pertama kali Bank Muamalah tahun 92 ya. Tahun 92. Waktu itu apa? MUI, ICMI ya yang memperjuangkan Bu. Berdiri Bank Muamalat. Iya. Tahun 91 ya kalau nggak salah. Itu operasionalnya 92. Nah, operasionalnya 92 gitu ya. Bank Muamalat Indonesia ya. Sehingga mereka katakan murni syariah karena pertama kali ya tidak beranak dari apapun, tidak pecah dari manapun. Jadi Bank Muamalat Indonesia memang pelopor pada saat itu ya. Tapi kita belum punya laporan keuangan yang terstandarisasi. Jadi kebayangkan bagaimana tuh bank syariah kita, Bank Muamalat itu menyusun laporan keuangan pada saat itu ya. Jadi standar akuntansi baru disiapkan oleh IAI tahun 2002 ya. Tahun 2002 dengan terbitnya PSAK 59 dan terbitnya kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Jadi Bank Muamalat itu pada masa krisis kabarnya ya, kalau kita baca-baca pada masa krisis itu tahun berapa? 98 ya. 99 ya. Masa itu memang ekonomi jatuh, tapi ya dolar mungkin ya dolar dan segala macam inflasi, ekonomi jatuh, banyak perusahaan-perusahaan tutup ya, sama dengan pada saat ini. Itu Bank Muamalat ini termasuk bank yang kokoh ya. Pada masa krisis itu termasuk bank yang kokoh gitu, yang tidak goyang oleh krisis ya. Karena memang tidak berbasis kepada tingkat suku bunga yang pada saat itu melambung ya. Jadi berbasis pada apa yang ada di real ya, sektor real gitu. Nah, jadi dari situ kemudian bank-bank yang ada berpikir, wah ternyata bagus nih bank syariah. Akhirnya Bank Mandiri bikin UUS ya, UUS Mandiri Syariah ya. Kemudian juga menyusul bank-bank yang lain bikin UUS. Dan akhirnya dilepas jadi spin off ya.
menjadi bank syariah mandiri, spin-off. Jadi anak perusahaannya Bank Mandiri. Dan begitu juga yang lain, BNI Syariah dan seterusnya menyusul ya. Sehingga semakin dirasakan kebutuhan mengenai standar ya, supaya laporan keuangan bank syariah itu menjadi lebih baik ya, jelas gitu, nggak bingung ya penyusun laporan. Ini kan transaksinya murabahah, musyarakah, tapi nggak ada. Beda-beda. Iya, perlakuannya juga berbeda, tapi standarnya nggak ada nih. Gimana nyusun laporannya gitu kan? Nah, barulah tahun 2002. Bayang ya, 10 tahun ya. 10 tahun meraba-raba gitu, kemudian baru tahun 2002 ditetapkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Nah, ini yang menjadi dasar penyusunan standar akuntansi, dasar melakukan audit, termasuk dasar bagi transaksi-transaksi yang belum diatur dalam standar. Itu fungsinya kerangka dasar ya. Lalu juga terbit PSAK 59 khusus akuntansi perbankan syariah. Tapi kan kemudian belakangan entitas syariah itu bukan cuma bank ya. Bahkan mungkin sama-sama ya. Di Salman ITB bikin koperasi syariah yang akhirnya berkembang menjadi Baitul Mal. Jadi Baitul Mal pertama itu dari Salman ITB, ini Kang Fadil pasti sering sholat di sana ya. Masjid Salman ITB itu dulu awalnya muncul Baitul Mal pertama kali ya. Kemudian ada lagi asuransi takaful ya, asuransi takaful. Itu juga saya dulu kendaraan saya asuransi takaful ya. Sekarang kendaraan saya nggak pakai asuransi misalnya. Jadi asuransi takaful, kemudian berkembang asuransi yang lain, Manulife Syariah, Prudensial Syariah, ya. Jadi ada 11 akuntansi. Kemudian pegadaian, ya, ada pegadaian syariah juga, ya. Kemudian ada apa lagi, Baitul Mal, BPRS, ya. Bahkan kalau sekarang kan travel syariah gitu kan, ya. Jadi fintech syariah gitu. Jadi sangat pesat ya. Jadi dari sisi pertumbuhan ekonomi syariah ini lebih tinggi daripada konven. Walaupun dari sisi pangsa pasar kita masih kalah jauh. Tapi pertumbuhannya per tahun kita lebih tinggi. Nah, oleh karena itu ternyata kemudian tidak cukup hanya bank syariah gitu. Standar akuntansi harus diperluas, jangan hanya untuk bank syariah. Sehingga pada tahun 2007, 5 tahun kemudian ya, muncul direvisi menjadi KDPP LKS. Jadi bukan lagi bank syariah, tapi ini salah nih, ada B-nya ya, saya edit nanti ya. Penyajian kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah harusnya, bukan bank syariah ya, ini salah nih. Ya, maaf ya. Nah, begitu. Jadi nggak lagi spesifik bank ya. Tahun 2007. Jadi ada penyempurnaan dari KDPP LKBS ya, untuk memperluas cakupan supaya tidak hanya transaksi bank syariah, tapi juga bisnis-bisnis yang lain. Bahkan juga PLN misalnya menerbitkan sukuk ya, Indosat menerbitkan sukuk gitu. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan yang bukan melabelkan syariah juga bertransaksi syariah ya, sehingga perlu diperluas. Nah, lalu dimunculkan atau diterbitkan PSAK yang spesifik ya, yang membahas khusus laporan keuangan syariah. Itu mulai 2007 juga ya. Tempatnya diberi tempat mulai dari 101 sampai 200. Nah, sampai sekarang masih terisi 12. 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah ini mulai terbit pada tahun 2007. Kemudian menyusul murabahah, salam, istisna, musyarakah, mudharabah gitu ya. Zakat ya, ada 12 ya. Kemudian asuransi syariah, sukuk, wa'ad ya, kemudian wakaf ya. Jadi itu bermula sejak 2007. Nah, sehingga PSAK 59 ini kemudian mulai digantikan ya. Kecuali mungkin giro gitu ya, deposito gitu ya, itu masih ada di sana. Nah, kemudian siapa yang menyusun? Yang menyusun semula adalah Dewan Standar Akuntansi ya, IAI, Akuntansi Keuangan, IAI ya. Kalau saya lihat bahkan ada non-muslimnya di situ ya. Nah, lalu kemudian sejak tahun 2013 dialihkan ya
dialihkan oleh berdasarkan surat dari Dewan Pengurus Nasional DPN, maka dialihkanlah penyusunan pengembangan standar akuntansi syariah ini dari DSAKIAI menjadi Dewan Syariah Akuntansi, Dewan Standar Akuntansi Syariah DSAS namanya. Ketuanya siapa? Ketuanya Bapak Yusuf Wibisana pada saat itu, yang sekarang menjadi Ketua IAI Kompartemen Akuntan Syariah, di mana saya ikut di dalamnya ya. Nah itu beliau menjadi Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah yang pertama. Ya, kemudian sekarang Prof. Mahfud dari UGM, ya, beliau sekarang mengetuai. Nah, ini ceritanya ya. Lalu muncul kan PSAK ya, awalnya 59, kemudian menjadi SAK 101, 102 murabahah, 103 salam, 4 istisna, 5 mudharabah ya, 6 musyarakah, 7 ijarah, 8 transaksi atau ini harusnya salah ya apa? Asuransi. Asuransi misalnya, kenapa jadi ke sini? Saya ralat sekali ya, ini asuransi. Asuransi syariah ya. Baik, kemudian 109 zakat infak sedekah, ini yang kemarin ada rapat ya di sana di IAI pusat ya, sedang mengembangkan, mau ada revisi ya, karena ada transaksi-transaksi, masih banyak transaksi-transaksi dan kepentingan-kepentingan di dalam lembaga zakat yang belum terakomodasi. Kemudian PSAK 110, Syukur, 111 tentang wa'ad, dan 112 tentang wa'ad. Kemudian ada interpretasi 101 dan 102. Nah ini standar yang diterbitkan oleh IAI, yang Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah lalu IAI sebagai lembaga profesional, asosiasi profesi gitu ya, IAI itu asosiasi profesi akuntan. Sebagaimana asosiasi profesi yang lain, asosiasi profesi dokter ya, asosiasi profesi perawat, farmasi gitu ya, itu harus punya program untuk menjamin kompetensi sumber daya manusia. Gitu ya. Jadi asosiasi profesi punya kewajiban untuk mengembangkan sumber daya manusia para akuntan dan lulusan akuntansi. Ya. Akuntan dan lulusan akuntansi untuk terus dibina ya, dibina keahliannya gitu, dibina capability dan kompetensinya gitu ya. Caranya bagaimana? Dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ya, PPL online banyak sekali ini sekarangnya, banyak yang gratis ya. Tapi kalau IAI yang pusat biasanya bayar ya 250 untuk kegiatan IAI karena banyak rapat-rapat ya, mereka banyak rapat-rapat untuk mengembangkan IAI standar akuntansi dan lainnya ya. Nah ini melalui apa? Ujian sertifikasi yang kedua ya, selain PPL tadi, ujian sertifikasi. Jadi ingin memastikan bahwa para akuntan itu cukup profesional ya, memiliki keahlian yang cukup gitu ya. Asumsi seperti itu ya. Sehingga muncul ujian sertifikasi PSAK, ya, ujian sertifikasi akuntan pemerintahan, ujian sertifikasi keahlian akuntansi dasar, CA, kemudian ujian sertifikasi akuntansi syariah, ya, USAS. Nah ini diadakan oleh IAI Pusat ya, jadi IAI Pusat sebagai penyelenggara yang menyiapkan soal dan seterusnya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya para peserta bisa dipastikan memiliki kompetensi, memiliki kemampuan terhadap pemahaman ilmu akuntansi syariah. Walaupun ya sama dengan sama dengan ijazah ya. Jadi nggak juga kemudian otomatis menjadi ahli juga, tapi minimal sudah melewati batas aman pertama. Ya. Udah lulus tes gitu, itu batas aman pertama. Berikutnya tentu diperlukan pengasahan ya di dalam dunia keilmuan dan praktik. Kemudian yang kedua menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami akuntansi syariah. Jadi diharapkan SAS ini menjadi alat ukur bahwa seseorang memiliki pemahaman yang cukup gitu ya.
Jadi harapannya seperti itu. Sebagaimana juga perawat, dokter ya. Seperti itu. Kemudian standar kualitas juga bagi lembaga atau institusi ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang bilang ke saya, Mbak Tete cariin dong yang punya sertifikasi SAS. Untuk apa Bu? Saya mau mengaudit entitas syariah nih, kantor akuntan publik ya. Minta tolong saya. Terus, karena dia mau mengaudit dan memberikan juga jasa konsultasi di bidang syariah. Jadi ada kantor-kantor akuntan publik yang punya perhatian ya terhadap individu yang punya SAS gitu ya. Walaupun secara tertulis belum ada, tapi secara substance di lapangan gitu yang ber-SAS ini relatif biasanya ya setidaknya dia sudah punya ijazah SIM lah ya, SIM gitu ya. SIM mengenai kemampuan di bidang akuntansi ya. Dan bisa jadikan persyaratan untuk masuk ke bidang profesi tertentu yang bergerak di bidang akuntansi syariah. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi di dalam IAI ada kompartemen-kompartemen, ada kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntansi sektor publik, dan salah satunya sekarang ada kompartemen akuntan syariah. Ini sekarang periode kedua, ya, jadi sekitar 3 tahun berarti umurnya kompartemen akuntan syariah. Nah, IAI ini mengembangkan standar akuntansi syariah, mengembangkan juga sertifikasi akuntansi syariah. Penggodoknya sekarang adalah IAI Kompartemen Akuntan Syariah yang dipimpin oleh Bapak Yusuf Widisana tadi ya, yang pada awal mula dulu menjadi ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah, siapa aja Bu yang ikut? Yang ikut dari kalangan akademisi dan praktisi, bahkan ada yang non-muslim, ya, ada yang Chinese yang non-muslim ya. Waktu saya ikut tes juga begitu, ketemu ya dengan Chinese non-muslim. Jadi ada juga tuh, cuman saya nggak dapat angkanya berapa tuh yang non-muslim ya. Tapi ada jadi nggak cuma muslim. Nah ini, ini sampai 2019 seperti ini nih. Elementary, ya, levelnya ya, intermediate, advanced. Ya. Dulu saya ikut ini 2 tahun, karena ikutnya tuh setiap setengah tahun. Elementary daftar, setengah tahun kemudian intermediate daftar. Lalu ketika intermediate kalau nggak salah anak saya sakit sehingga saya batal ikut waktu itu. Lalu saya mendaftar lagi di periode berikutnya. Jadi saya ikut 2 tahun, harusnya 1,5 tahun udah selesai. Kalau waktu itu anak saya nggak tiba-tiba kemudian sakit ya, sehingga saya nggak bisa. Nah ini pesertanya kalian lihat ya, ada 498. Ini yang lulus baru ke intermediate. Ada 28, yang lulus baru ke advance. Yang lulus advance berapa? Nah, masih 123, jadi masih langka ya Kang Fadil ya. Indonesia yang punya SAS itu baru 123 gitu ya. Jadi langka sekali nih. Dari 498 yang lulus, yang sudah selesai sampai lulus, sampai bersertifikasi, 123, seperberapanya itu? Seperempat ya. Seperempat kurang dikit lah ya, jadi sepertiga lebih. Sepertiga lebih gitu. Jadi termasuk orang-orang yang langka memang yang punya gelar SAS ini ya. Nah sekarang IAI sedang melakukan pembaruan ya. Ya insya Allah saya ikut di dalamnya dan sedang membuat juga silabus USAS ya, sudah membuat silabus USAS dan sedang melakukan pemutahiran modul. Jadi biasanya sertifikasi itu ada modul ya, ada pelatihan gitu ya. Nah kemarin-kemarin memang tidak ada modul, jadi beberapa tahun terakhir sampai 2019, sejak 2008 ya, sejak 2008 sampai 2019, berarti berapa tahun itu? 11 tahun ya. Ujian USAS ini berlangsung dan tanpa modul, jadi kebayang ya saya mencari materi sendiri gitu ya. Ya nggak apa-apa sih gitu ya, nggak apa-apa juga gitu ya, cari, jadi searching internet gitu ya. Kalau intermediate-nya kita baca standar akuntansi. Kalau elementary kita searching internet ya. Advance kita searching internet, baca buku-buku yang beredar gitu ya. Jadi nggak ada modul sampai 2019. Nah sekarang kami sedang menyiapkan modul untuk metode yang baru. Emang metode yang baru gimana Bu? Jadi kalau dulu kita tuh ikut elementary gitu ya, daftar elementary. 1.500 ya. Maaf itu layarnya hilang presentasinya. Oh, sebentar. Kenapa hilang? Gimana caranya? Tadi ada yang
Sudah ada lagi? Tampilkan ulang lagi. Ya? Oh, share ulang lagi. Iya. Bentar, kenapa tiba-tiba hilang? Oh, dari tadi atau baru? Baru. Still visible to others. Please cancel. Oh, tapi ini kan masih still visible. Coba saya. Coba. Ini? Oh iya, ini kelihatan. Ya. Nah, tadi ini kelihatan tadi. Udah jangan ini? sampai angka-angka. Iya tuh. Ini sampai sudah. Angka tadi masih kelihatan kok. Nah. Oke, baik. Ya, jadi dulu itu sampai 2019 kita ikut elementary dulu, ya, setengah tahun. Kemudian daftar lagi, kalau lulus, ya, ini mohon maaf nih, saya ceritakan, nggak menjamin lulus ya. Ada teman saya, senior saya, 3 kali ujian, 3 kali nggak lulus ya. Jadi jangan meremehkan gitu ya, kalau menurut saya. Karena ada juga senior yang sudah berputar di kantor akuntan publik, sudah malang melintang jadi komite, ya. Ada beberapa orang tuh yang saya paham, yang saya tahu. Tapi mohon maaf bukan bermaksud apa-apa, cuma saya ingin mau mengatakan bahwa walaupun elementary nggak juga kemudian otomatis mudah, iya, nggak mungkin, nggak berarti juga gampang gitu ya, karena ada yang saya kenal juga tidak lulus juga ya qadarullah ya, karena mungkin memang sertifikasi yang lain gitu ya. Itu elementary. Setelah lulus ini ikut intermediate. Ya. Setelah lulus intermediate, setengah tahun kemudian ikut advance gitu deh ya, kalau zaman dulu ya, Kang Fadil ya. Iya. Sampai 2019. Nah, jadi di batas waktunya 3 tahun ya, jadi untuk bisa menempuh, misalnya kalau gagal harus ujian lagi gitu. Gagal ujian lagi. Itu maksimum 3 tahun. Kalau sampai 3 tahun nggak lulus-lulus SAS-nya, maka boleh daftar lagi, tapi dari awal lagi gitu, dari elementary lagi diulang gitu ya. Kalau lebih dari 3 tahun, nggak lulus-lulus, SAS-nya diulang. Gitu. Jadi lumayan berat juga gitu ya. Waktu SAS level kedua itu saya sama sekali hampir bisa dibilang nggak belajar ya, nggak sempat belajar karena saya lagi baru bikin disertasi deh, kalau nggak salah itu baru lulus S3 gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah ya lulus gitu ya. Jadi alhamdulillah nggak mengulang, tapi rasanya juga nggak maksimal juga gitu karena waktu itu juga sambil menyelesaikan disertasi saya waktu yang intermediate ya. Intermediate pertama anak saya sakit ya, jadi lumayan juga tuh perjuangannya. Nah ini materinya pada saat yang lalu adik-adik ya. Level dasar, pengantar ekonomi keuangan syariah, nah ini mah pasti adik-adik jagoan lah ya, ekonomi syariah. Tapi tadi ya kita nggak boleh meremehkan. Lalu sejarah, nah ini keluar nih tadi seperti misalnya Baitul Mal wa Tamwil pertama di mana, di Salman ITB gitu. Kayak gitu ya, tapi memang ini kan berkembang ya soalnya ya, tentunya semakin kesini akan bervariasi, semakin beragam ya. Lalu sejarah standar akuntansi Montgomery ya, kemudian tadi misalnya KDPPL KBS, KDPPL KS, nah itu keluar tuh biasanya ya, bentuknya multiple choice ya. KDPPLK-nya, nah keluar nih apa aja karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip transaksi syariah, nah itu keluar tuh di sini ya. Lalu penyajian laporan keuangan syariah ada apa aja gitu dalam laporan keuangan syariah, yang khas apa sih gitu dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain gitu kan. Ada sisi pendapatan, penyajian pendapatan bagi hasil dan sebagainya ya. Lalu regulasinya jadi POJK nomor berapa, dulu PBI ya, PBI nomor berapa gitu ya, undang-undang gitu ya. Wah, pokoknya ini mesti searching lah ya, regulasi entitas syariah. Dan saya rasa semakin ke sini, iya Kang Fadil ya, semakin ke sini, saya lihat sih kalau cari di internet semakin banyak sumbernya ya. Ada orang-orang yang beramal soleh ya, mengumpulkan berbagai regulasi, mengumpulkan berbagai fatwa ya. Fatwa sampai berapa sekarang? 125 ya. Fatwa ekonomi dan keuangan syariah dari MUI ya. Ini juga keluar tuh fatwa nomor berapa tentang murobahan, misalnya nomor 4 misalnya ya. Fatwa berapa tentang giro ya, giro deposito tabungan ya, tabungan giro deposito ya kan, 1 2 3. Lalu 4 murobahal, 5 salam, 6 istisna gitu kan. Nah, itu keluar tuh dulu ya tahunnya gitu. Sementara kan kita kalau nggak belajar ya nggak tahu ya, jadi harus belajar. Ya, kemudian setelah lulus baru kita ikut intermediate. Nah di sini standar akuntansi nih, ya
jurnal murabaha, bagaimana menjurnal transaksi salam, bagaimana kebijakan akuntansinya, treatmentnya, melaporkannya, ya. Bagaimana kalau ada diskon dan seterusnya, ya. Mudoroba, musyarakah, ijaroh, ya. Nah, ini tentunya tergantung pada ini, ya. Sampai kemana? Kalau sekarang kan sampai wakaf, ya. Nggak cuma sampai asuransi, ya. Lalu setelah lulus, lalu advance. Nah, ini advance ini semakin luas nih materinya, ya. Ada apa namanya? Ini jadi kalau advance itu semua masuk. Ini masuk semua, ya. Lalu ada analisanya, ya, menganalisa laporan keuangan, ya. Lalu ada isu terkini mengenai Basel, ya, yang bikin apa namanya risk management, ya. IFRS, ya, International Financial Reporting Standard, ya. Ada isu strategic management, ada isu risk management, bahkan soal ujiannya waktu itu yang keluar pasar modal, ya, pasar modal tentang pupuk, ya, waktu itu yang keluar itu kalau nggak salah pada saat saya ikut, ya. Jadi ini wawasan, banyak yang WA saya, Bu Tetet, saya mau ikut level advance, belajar apa? Cari di internet dan cari buku-buku pokoknya yang membahas mengenai pasar modal syariah, sukuk, manajemen risiko, ya. Lega. Iya, termasuk juga berbagai instrumen-instrumen keuangan gitu, ya. Luas lah, ya, advance. Nah, tapi adik-adik kemudian berubah sejak tahun 2000, akhir 2019, kita menyusun merancang desain yang baru. Kenapa? Karena berdasarkan masukan dari para praktisi akuntansi syariah. Jadi kita bertemu dengan para praktisi akuntansi syariah, ya, yang menyusun laporan keuangan di bank syariah, asuransi syariah, ya, di perusahaan, ya, dimanapun lah yang bekerja gitu di entitas-entitas syariah. Ternyata tidak hanya perlu memahami mengenai standar akuntansi syariah saja, tapi juga memahami standar akuntansi yang umum. Tapi tentunya dipilih yang tidak melanggar syariah, ya. Misalnya tentang depresiasi, tentang sewa, tentang akuntansi untuk mencatat dana pensiun gitu, ya. Akuntansi untuk mencatat saham. Nah, artinya berarti seorang yang bekerja di entitas akuntansi syariah, entitas syariah, misalnya bekerja di bank syariah mandiri gitu, dia juga harus bisa tuh melakukan pencatatan dan melaporkan mengenai sahamnya, ya, saham-saham bank syariah mandiri, ya. Kemudian mencatat mengenai pengakuan aset, ya, ATM-nya, depresiasinya, ya. Ya, pokoknya nggak hanya akuntansi syariah yang 101 sampai 112 gitu. Tapi juga akuntansi yang umum, yang sifatnya umum berlaku. Sehingga kemudian diubah adik-adik. Nah, ini tapi sekarang akan dimulainya nanti Juli, ya. Nanti Juli. Nah, gimana mengubahnya? Jadi ada level dasar, ada level profesional, ya. Level dasar itu modulnya tentang pengantar fikih muamalah. Nah, ini belajar ya di sana, ya. Pasti adik-adik belajar nih. Belajar ya Kang Fadil, ya? Iya, Bu. Mengenai pengantar fikih muamalah, ya. Lalu mengenai akuntansi keuangan. Nah, jadi untuk konsentrasi akuntansi syariah, itu juga sebaiknya ada akuntansi keuangan umum. Di Unpad juga ada Kang Fadil. Di ekonomi syariah kita ada akuntansi keuangan yang umum. Iya, yang pengantar akuntansi, Bu. Ya? Betul. Nah, itu sama akuntansi keuangan intermediate. Nah, iya betul. Jadi harus belajar juga akuntansi keuangan dan akuntansi intermediate. Nah, itu yang akan diuji nih, yang disebut dengan level dasar. Pengantar fikih muamalahnya untuk syariahnya, lalu akuntansi keuangan. Ya. Nah, bagi peserta yang ikut ujian CA, Chartered Accountant, yang sudah lulus untuk topik akuntansi keuangan, ini bisa dianggap lulus juga di sini. Gitu. Jadi kalau dia mau ikut double, ikut CA dan ikut USAS, maka untuk yang ini dia dianggap wave, ya, udah beres gitu, ya. Nah, pengantar fikih muamalah ini wajib diikuti oleh mahasiswa S1 dan D4 atau alumni dulu, ya, alumni S1 dan D4 non akuntansi, kemudian mahasiswa S1 dan D4 akuntansi, ya. Ini wajib diikuti, ya. Nah, lalu level profesional, bukan wajib diikuti, maksudnya yang bisa ikut, ya. Kemudian level profesional itu adalah orang-orang yang dianggap sudah menguasai level dasar. Nah, ini bisa ikut level profesional, ada 3 modul, kita sebutnya modul.
Yang pertama modul akad tata kelola dan etika syariah. Yang kedua modul akuntansi syariah. Yang ketiga modul akuntansi keuangan terapan. Nah, akad tata kelola dan etika syariah ini membahas jenis-jenis akad ya. Kemudian bagaimana tata kelola, di dalamnya ada Dewan Pengawas Syariah ya kalau dalam tata kelola syariah. Kemudian ada etika syariah ya. Etika syariah ini kemarin kita menyusunnya mengambil dari AOIV ya. Dari AOIV ada standar etik syariah ya di AOIV. Kemudian akuntansi syariah ini berarti PSAK ya, PSAK 101 sampai 10112 ya dan KDP-PLKS-nya. Lalu akuntansi keuangan terapan ini yang konven, yang tadi katakan Pak Fadil, akuntansi intermediate ya, advance juga gitu. Nah, ini profesional ya. Ini dasar. Jadi harus lulus 5 modul gitu ya. Harus lulus 5 modul. Nah, bagaimana dengan yang sudah mendaftar USAS 2019 nih? Kalau misalnya ada nih dosen-dosen di UMY, UMM, kemarin kita bekerja sama dengan UMY, sekarang UMM ya, alhamdulillah ya. Transisi bagi dosen-dosen, bagi para praktisi yang sudah ikut USAS 2019 di 2020 nanti bulan Juli bagaimana gitu. Nah, yang belum lulus elementary sampai dengan 2019, maka wajib menggunakan silabus USAS tahun 2019 level profesional. Jadi level profesional. Yang belum lulus intermediate sampai 2019, wajib ikut modul akuntansi syariah dan keuangan terapan. Jadi yang ini nih, 2 dan 3. Sedangkan yang belum lulus level advance, wajib mengikuti terapan aja, yang ini. Yang ketiga, gitu ya, tambahannya ya. Tambahannya. Gitu ini transisi ya, kalau yang belum ya adik-adik nggak usah mikirin inilah ya, karena kan belum ya, belum. Nah, ini dia jalurnya ya. Jadi level dasar itu sudah boleh diikuti, jadi mahasiswa boleh nih, mahasiswa boleh ya. Tapi mahasiswa akuntansi ya, S1 dan D4 akuntansi, boleh ikut level dasar ya, jadi tidak harus sudah lulus. Yang masih mahasiswa boleh ikut ya. Tapi kalau untuk yang non akuntansi harus lulus dulu. Lulus S1 dan D4 non akuntansi baru bisa ikut ujian level dasar. Tapi kalau ini boleh ya, itu tandanya KTM gitu ya, bahwa keterangan bahwa yang bersangkutan. Nah, lalu untuk yang level profesional boleh diikuti oleh alumni ya, S1 dan D4 akuntansi. Boleh diikuti oleh mahasiswa S1 dan D4 akuntansi tapi udah semester 7. Nah, udah semester 7 nih. Udah masuk skripsi ya Kang Fadil ya? Udah. Skripsi semester 7 ini kan. ada semester 8 ikutan juga, Bu. Oh, semester 8 ya, bisa semester 8 ya ikut ya. Siap-siap. Jadi bisa nih ya, di sini ikut, selalu kalau udah semester 8 ikut ini gitu ya. Sekarang yang masih muda-muda bisa level ini, nanti kalau udah semester 8 bisa ikut ini. Nah, gitu. Pemegang CE bisa langsung ke sini ya, bisa ikut sini ya. Nah, kalau udah lulus nanti bisa bergelar SAS. Nanti ada pertemuannya, pertemuan memberikan sertifikatnya ya. Waktu itu saya di Jakarta itu waktu itu pembicaranya itu siapa, almarhum saya kok jadi lupa tuh, tokoh akuntansi syariah selain Iwan Triyono, siapa lagi, satu lagi yang sudah almarhum, Rektor Safri. Siapa? Safri. Safri Harahap. Ya, Sofyan Safri Harahap. Nah, waktu saya mendapatkan sertifikasi ini, istilahnya diberikan ijazahnya gitu ya, itu yang menjadi pembicaranya beliau. Sudah sakit ya, dalam keadaan pucat masih gitu datang. Wajahnya juga sudah wajah pucat ya, beliau memaksakan diri. Profesor aktivis. Iya, itu waktu itu beliau sakit, nggak lama setelah itu beliau wafat. Bu, level dasar apa aja Bu? Nah ini ya, pengantar ya, kemudian persamaan akuntansi, pencatatan transaksi, proses penyesuaian ya, ini semua sudah bisa lah ya. Lengkapi siklus, penyajian laporan keuangan laba rugi, komprehensif lain, kas utang, persediaan aset tetap, investasi, penurunan nilai aset non keuangan, provisi, investasi, sewa, liabilities ya, ekuitas, pendapatan, pajak penghasilan untuk level dasar. Lalu untuk fikih muamalahnya, konsep dasar fikih muamalah ya, usul fikih ya, kemudian konsep harta, kepemilikan, manfaat, pemahaman akad keuangan syariah, penerapan fikih muamalah, permasalahan fikih muamalah ya. Kalian kalau mendaftar nanti akan dapat modulnya, minimum dapat linknya, ya, dapat link untuk membuka modul. Ya.
bagi yang sudah mendaftar. Gitu ya. Nah, modulnya mana Bu? Sedang dibikin ya, sedang disiapkan, beberapa udah selesai, beberapa sedang direview. Jadi sekarang sedang tahap review. Karena nanti mulainya bulan Juli ya, insya Allah. Nah, level profesional, setelah kalau sudah dianggap memenuhi syarat untuk level dasar, lalu ikut level profesional. Ada 3 modul ya, akad, tata kelola, dan etika syariah. Konsep wa'ad dan akad syariah, akad murabahah, mudorobah musyarakah, murabah, salam istisna, ijaroh, qad, tahan, kafalah, hawalah, wakaf ya. Etika, kode etik ya, praktik etik, perlindungan terhadap etika, prinsip tata kelola, sistem karena tata kerja, dewan pengawas syariah, struktur pendukung tata kelola syariah untuk tata kelolanya dan akad dan tata kelola dan etika ya. Untuk akuntansi keuangan terapan ada standar pelaporan, penyajian laporan, aset lancar atau tidak lancar, instrumen, imbalan kerja, profesi dan kontingensi, pajak penghasilan, kombinasi bisnis, investasi pada entitas lain dan pendapatan. Nah, ini menjadi masukan berarti ya bagi konsentrasi akuntansi syariah untuk juga menyampaikan ini materinya di dalam kelas ya. Ya, berarti seperti itu ya. Kemudian akuntansi syariahnya, nah ini kan yang kita pelajari di standar ya, mulai dari tadi PPLKS 101 sampai standar akuntansi syariah untuk perbankan juga ya. Nah, berapa biayanya? Nah, ini kan pasti kan mahasiswa pengen tahu Bu berapa biayanya gitu ya. Ini 500 ya. Level dasar 500 per mata ujian ya. Kemudian level profesional per mata ujian 1.200.000 ya. Sekarang lagi diskon 1.100.000. Ya, ujian harus lunas di awal ya. Nah, kapan? Ujian untuk 2020 level dasar 15 Juli, level profesional 15-16 ya. Untuk periode kedua September ya. Nah, ini jamnya ya. Jadi hari pertama ya. Kalau level profesional hari pertama ini, hari kedua akuntansi keuangan terapan. Ya. Jadi 2 hari. Ini kalau untuk level profesional 2 hari, kalau untuk level dasar 1 hari. Ya. Jadi kalau mau ujian sediakan waktu 2 hari, sediakan waktu 1 hari. Nah lalu ini ada satu slide yang terhapus kayaknya, di mana diadakan di Jakarta, di Jawa Timur, lalu satu lagi di mana ya Kang Fadil ya? Ada satu halaman, ada 3 tempat ya, ada 3 tempat, IAI Jawa Timur, IAI Jakarta, dan IAI satu lagi ya, itu mengadakan, bisa menyelenggarakan. Kalau Jawa Barat belum ada ya, karena dianggap bisa ikut di Jakarta. Gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan Jawa Barat juga ya. Nah, lalu gimana ke depan ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, beberapa kantor akuntan, ketika dia punya penugasan-penugasan yang berkaitan dengan syariah gitu, mencari SDM mengutamakan SDM yang punya SAS. Begitu juga di perguruan tinggi ya, dosen-dosen untuk syariah. Kalau punya SAS itu akan lebih unggul gitulah. Ya walaupun tidak wajib, kadang-kadang jadi dosen dulu lalu disuruh ikut gitu ya. Tapi intinya adalah menjadi satu keunggulan kompetitif ya, dalam bersaing di lapangan ya. Begitu juga dengan perbankan dan lain-lain. Jadi sifatnya seperti itu, sebagaimana sertifikasi yang lain ya. Mungkin yang wajib itu seperti CPA itu untuk akuntan publik. Nah, itu memang wajib ya. Untuk menjadi dokter itu wajib ya, punya gelar jasa dokter gitu ya. Tapi untuk konsultan gitu, untuk konsultan ya yang sifatnya tidak memberikan assurance mengenai opini laporan keuangan gitu, maka itu menjadi satu keunggulan ya. Bagaimana bisa? Nah, kita lihat nih kalau kita baca berita ya, kalau kita cari-cari di berita, jadi Komite Nasional Keuangan Syariah ini KNKS ya, ini mentargetkan pada 2024 berarti 3 tahun 4 tahun lagi ya. Iya. Perbankan syariah aja itu akan berkembang 20%. 20%. Jadi akan meningkat asetnya 4 kali lipat sebagaimana yang saya katakan tadi, kita masih kecil kan, sekitar 5-6%. Nah, targetnya menurut saya ambisius banget ya. Benar nggak Kang Fadil? Ambisius banget kalau menurut saya, apalagi sekarang kena Dekat corona. sekali. Cepat sekali, 3 tahun lagi udah 20%. Kayaknya terlalu ambisius deh kalau menurut saya. Tapi intinya adalah
semua komponen di dalam unsur-unsur yang bergerak di bidang syariah gitu, tentu ingin mempercepat laju pertumbuhan gitu ya ke depan gitu ya, nggak cuma 5-6% aja seperti sekarang. Nah ini sebagai informasi aja, bank itu sekarang jadi 14 ya, termasuk NTB, Aceh-nya. UUS itu 20, nantinya dia harus menjadi bank umum. Ya. Kemudian, atau dia balik lagi ke induknya ya. BPRS nih banyak sekali, 160. Asuransi syariah 11 ya. Kebudayaan syariah 18. BMT ini banyak banget ya, BMT banyak banget. Koperasi syariah di 2.553, walaupun ini sama ini beririsan ya. Kemudian lembaga zakat ini yang diakui nih 15, yang diakui oleh pajak ya, Dirjen Pajak. Di luar 19 ini juga masih banyak ya. Kemudian saham, ini saham syariah ini sekadar ingin memberikan gambaran perkembangan ya. Saham syariah yang mengacu kepada yang sesuai dengan syariah gitu, 435 dari 700-an ya. Ini cukup banyaknya. Sukuknya ya, saya nggak menghitung perusahaan yang menerbitkan ya. Kalau perusahaan yang menerbitkan di bawah 100. Tapi sukuknya itu yang terbit sekarang yang existing sedang beredar itu 149 sukuk ya. Ada yang diterbitkan oleh perusahaan yang sama. Kantor akuntan publik ini kabarnya 760 nih. Ya kan? Banyak sekali ya. Lalu ini fintech syariah nih yang saya baru kutip ini yang pembiayaan. Ini ada 7 yang udah dapat izin dari OJK ya. Ya ini sebagai gambaran aja, ilustrasi aja bahwa entitas syariah itu berkembang gitu ke depan ya. Tapi memang adik-adik bersaing juga ya dengan yang non-syariah. Yang non-syariah juga pengen masuk ke sini. Yang konten juga bisa gitu, bisa ya. Jadi adik-adik juga harus tetap membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang cukup komprehensif juga ya. Jadi akuntansinya tadi ada akuntansi advance ya. Selain akuntansi syariah ya, lalu ada strategik, ada pasar modal ya, ada manajemen risiko, supaya kalian punya kecukupan gitu, keahlian dan pemahaman ya mengenai dunia ekonomi, keuangan dan akuntansi. Gitu. Saya bisa bersaing ya karena kita ada di dalam dunia yang begitu berkembangnya begitu cepat ya, termasuk SDM-nya juga berkembangnya cepat ya. Komputer ya, jadi adik-adik yang di akuntansi syariah juga harus paham komputer ya, sistem ya, bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi, nah kayak gitu deh. Tapi kembali kepada SAS, jadi SAS ini pemegang SAS punya peluang. Walaupun tadi ya, seperti ada di pengalaman saya, ada kantor akuntan publik WA saya, cari dong, kasih rekom dong siapa yang punya SAS, saya butuh nih buat mengaudit entitas syariah. Walaupun juga tidak harus ya, karena pernah saya mendapatkan informasi dari bank syariah, itu yang mengaudit juga auditor-auditor mudanya itu Chinese tuh Kang Fadil. Chinese bukan Muslim, mengaudit bank syariah gitu ya, karena kurang orang ya. Karena kekurangan orang. Iya. Tapi Kang Fadil punya teman. Ya. Iya. Kang Fadil punya teman namanya Mujahid ya, dulu pernah mengaudit bank syariah mandiri gitu ya. Jadi adik-adik kalau masuk ke kantor akuntan publik, ini dari jadi konsentrasi akuntansi syariah lalu masuk ke kantor akuntan publik, pasti nanti yang dimintanya adalah mengaudit entitas syariah. Nggak harus bank syariah ya banyak ya. Atau intinya bergerak di bidang syariah lah ya. Seperti itu peluang-peluangnya ya. Nah, lalu kita juga ada yang internasional nih. Ada CIPA ya, Certified Islamic SIPA ya, Certified Islamic Professional Accountant. Ini yang dikeluarkan oleh AOIP. Jadi seperti SAS juga ya, tapi internasional ya, SIPA. Kemudian ini dikeluarkan oleh CMA ya, Australia kalau nggak salah. Lalu ini dikeluarkan oleh Australia dan Malaysia ya. Nah ini internasionalnya. Jadi kebayang ya adik-adik ini ada 4 nih berarti kan SAS 1 ya. 3 internasional, berarti kan kalian kalau punya itu kan jadi orang yang langka ya, insya Allah. Tapi bukan untuk kita supaya jumawa, supaya ujub ya, bukan. Tapi supaya ilmu kita bertambah, bekal kita bertambah, supaya ketika kita ingin berkarya, berkontribusi untuk memajukan ekonomi syariah, memajukan akuntansi syariah, adik-adik relatif lebih siap, gitu ya, relatif lebih siap. Walaupun juga belajar itu tidak berhenti ya, belajar nggak pernah berhenti, terus belajar karena ilmu juga berkembang. Nah itu yang bisa saya sampaikan Pak Fadil serta adik-adik semuanya. Mohon maaf kekurangannya. Ya mungkin untuk sementara ya cukup ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kembalikan pada Pak Fadil ya.
Tadi paparannya sudah sangat gamblang dan jelas ya, mulai dari pengantar akuntansi sampai masuk ke dalam profesi sertifikasi akuntan publik, sertifikasi akuntan syariahnya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin karena ibunya juga sudah selesai memaparkan, bisa langsung pakai mikrofonnya aja. Iya. Ya, ada yang tanyakan atau saya yang tanya duluan? Kang Fadil bantu saya jawab, nggak boleh nanya. Waduh, saya justru penasaran sama SAS juga. Mau daftar ya? Pengen daftar, takut nggak lulus ya. Nggak apa-apa, ikut lagi, nggak Malu. lulus. Kang Fadil. Kajian materi di PSAK. Apakah IAI saja yang merumuskan dengan menggunakan kajian teoritis konseptual atau ada juga riset yang melibatkan banyak pihak? Kalau misalkan melibatkan banyak pihak itu apakah mahasiswa juga dilibatkan? Gitu? Oh, atau adanya riset yang melibatkan banyak pihak, jika melibatkan para researcher, apakah mahasiswa juga dilibatkan? Bukan hasil dari skripsi. Oh, iya. Ini Mas Erik ikut ya? Mas Erik ini ikut ya? dari konsentrasi akuntan syariah juga, Bu. Iya, iya. Baik, sepanjang saya berada di kompartemen akuntansi syariah, secara spesifik penelitian-penelitian di bidang akuntansi syariah ini memang baru ada dalam program, ya, tapi belum dilaksanakan. Sepanjang saya ada di kompartemen akuntansi syariah, ya. Jadi riset-riset akuntansi syariah belum dilakukan secara formal. Tetapi setiap ada review, ya, review implementasi seperti sekarang nih, post implementation review. Nah, sekarang ini ada nih namanya PIR, ya, post implementation review. Jadi setiap standar itu selalu ada review, ya. Selalu ada review untuk mengkaji apakah ada hal yang perlu dikembangkan lagi, apakah ada hal-hal yang merupakan keterbatasan. Dan yang biasanya dipanggil itu adalah para akademisi dan para praktisi. Nah, diharapkan di antara yang hadir itu juga ada para peneliti, ya, para peneliti yang bisa memberikan masukan-masukan berkaitan dengan penerapan akuntansi syariah di lapangan. Gitu, Mas Erik. Jadi biasanya para peneliti, para akademisi itu diundang pada saat post implementation review setiap standar. Kemarin itu post implementation review PSAK 109, ya. Nah, atau pada saat public hearing. Nah, pada saat public hearing itu biasanya ada yang namanya limited public hearing, ya. Waktu itu ada limited public hearing akuntansi wakaf, ya. Kami sebagai pengurus waktu itu diundang. Itu juga menanyakan hasil riset, ya, hasil riset. Nah, kebetulan saya sebelum ikut public hearing itu, limited public hearing, itu saya datang ke kantor wakaf, ya, kantor wakaf yang ada di bawah rumah zakat. Jadi saya bertemu dengan Kang Soleh, itu adalah ketua rumah wakaf rumah zakat, Kang Fadil, alumni S1. Apakah Kang Fadil kenal namanya Kang Soleh? Soleh Hudin Murfi, bukan? Ya. Nah, beliau itu ketua rumah wakaf yang ada di rumah zakat, ya, akuntansi. Jadi saya wawancara dengan beliau, pengalaman beliau menyusun laporan keuangan sebelum ada PSAK tentang wakaf, ya. Nah, lalu hasil wawancara itu menjadi bekal saya ketika diikutkan dalam limited hearing. Nah, seperti itu. Jadi para akademisi diundang hadir, diantaranya salah satunya mungkin bisa menyampaikan mengenai hasil risetnya. Entah itu risetnya berupa tesis, disertasi, atau riset-riset seperti yang saya lakukan, riset mandiri, ya, wawancara kepada survei kepada para pelaku. Nah, itu contohnya Kang Erik, Mas Erik, ya, di sana sih Mas, ya. Mas. Tapi kalau formal, ya, formal ada program riset, kemudian kita mengundang. Programnya sudah ada dalam kompartemen akuntansi syariah, tapi pelaksananya belum, karena kita masih fokus pada modul-modul. Ya. Jelas nggak, Mas Erik? Tapi ini bisa jadi masukan bagi kami, ya, supaya ke depan undangannya lebih luas itu. Jadi jadi hearing itu biasanya ada public hearing. Public hearing biasanya yang ikut sepakat banyak sekali. Masuk
para dosen-dosen syariah itu biasanya diundang. Nah, itu diharapkan pada saat dosen-dosen syariah diundang, diharapkan membawa tuh hasil risetnya masing-masing. Jadi memberikan masukan berdasarkan hasil riset masing-masing. Begitu, Kang Mas Erik ya? Mas Erik Suhendra. Iya Bu, udah jelas katanya. Alhamdulillah. Bu, ada yang bertanya juga, mungkin dua pertanyaan lagi ya Bu. Baik. Ini dari Mas Adam, nanti berikutnya Mas Fajar. Kalau Mas Adam menanyakan apakah ketika kita lulus nih ekonomi syariah, bukan akuntansi syariah, bisakah kita ikut sertifikasi ini? Mungkin tadi udah dijelaskan ya, mungkin Ibu mau menambahkan? Ya, baik. Saya buka lagi kalau gitu slide-nya ya, karena ini juga ada permintaan di atas. Bu, tolong ditunjukkan lagi slide-nya. Tadi masih kelihatan nggak slide-nya? Slide-nya tadi enggak sih. Kalau kita boleh dibagikan Bu nanti. Saya buka ke sini bisa nggak? Ini kelihatan? Belum? Belum? Oh, berarti nanti memang di-share ulang aja. Share ulang aja. Nah, karena share ulang kok belum keluar ini. Oh ya, mode share tulisannya. Ya. Nah, ini ya, alumni ekonomi syariah. Baik, alumni ekonomi syariah. Nah, ini dia. Ini Mas Adam. Iya. Jadi alumni ekonomi syariah bisa ikut yang ini nih. Bisa termasuk yang ini. Jadi bisa ikut tapi harus mulai dari level dasar. Jadi setelah lulus silakan ikut level dasar. Kan pengantar akuntansinya udah dapet ya. Fikih Mamalahnya udah dapet. Insya Allah mudah-mudahan lulus. Nah setelah lulus nanti belajar lagi untuk level profesional. Ya gitu. Nanti di level profesional untuk ikut nih bisa ada pelatihannya, ada PPL-nya. Ya, jadi bisa mendaftar untuk ikut PPL sebelum ujian. Mungkin kalau yang akad tadi kan materinya, nah ini kan, kalau akad ini mungkin kalian udah belajar ya, bisa belajar sendiri nih. Akad tata kelola etika syariah bisa belajar sendiri, bisa baca modul ya. Nah mungkin yang kalian perlu PPL kalau diperlukan ya, atau belajar dengan Pak Fadil ya. Ini akuntansi keuangan terapan ya. Ya mudah-mudahan nanti masuk ke dalam silabus ya, dalam kurikulum akuntansi keuangan terapannya ini. Advance dan intermediate-nya diperkuat lagi. Lalu ini, nah ini PSAK dari mulai 101 sampai 112 ya, dan juga akuntansi perbankan ya, kemudian juga KDPPLKS ya. Jadi nggak khusus untuk sarjana akuntansi ya Bu? Iya, khusus sarjana. Jadi yang profesional udah spesifik akuntansi. Jadi kesimpulannya atau jawaban singkatnya adalah bisa ikut setelah lulus dimulai dari level dasar. Ya, begitu. Siap. Berikutnya Mas Fajar. Mas Fajar mau diketik atau ini ngomong langsung? Ngomong langsung aja Pak. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk bertanya. Wajahnya nggak kelihatan ya? Ya, belum mandi Bu, soalnya Bu. Oh, belum mandi, aduh, ya begitulah. Ya Bu, mau nanya apa namanya, berhubung kami di sini semua kan calon-calon sarjana ekonomi syariah gitu kan ya, dan ini kan pembahasannya terkait tentang pengenaan sertifikasi akuntansi syariah atau SAS yang peluang karir ke depan. Nah, menurut saya Ibu dari tadi ini menerangkan SAS-nya saja gitu, tapi untuk peluang karir ke depannya kan untuk kami juga penting Bu. Melihat sekarang kondisi apalagi wabah ini kan, dan juga katanya KNKS tadi itu 3 tahun ke depan targetnya 20% gitu kan, naik ekonomi syariah gitu. Nah, mungkin peluang karir ke depan kita ini jelas atau tidak jelas gitu. Maksudnya ya, kita realitanya kan memang masih kalah sama konvensional gitu kan. Apakah ke depannya ini
peluang karir ekonomi syariah ini masih terjamin, masih bisa bersaing atau tidak gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Fajar, terima kasih apa pertanyaannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan COVID, kalau kita kaitkan dengan COVID, ini konteksnya berbeda, ya. Konteksnya berbeda. Kalau dikaitkan dengan COVID, itu menurut penelitian, itu memang ada sektor-sektor yang termasuk loser, yang merugi, ada sektor-sektor yang disebut winner. Ya. Sektor yang winner itu apa? Sektor farmasi, ya. Kemudian sektor IT. Nah, ya, IT. Adik-adik yang pasti ada yang hobi IT deh, saya yakin. Pasti di angkatan ini ada yang hobi IT. Nah, itu silakan kembangkan hobi IT, ya. Karena ini bisa jadi bekal. Kalian punya keahlian di dalam bidang sistem informasi teknologi. Kemudian yang lagi booming lagi selain farmasi, obat-obatan, IT, lalu minyak, ya. Minyak kayak gitu, ya. Itu yang winner. Yang loser, nah yang loser lebih banyak, ya. Yang loser lebih banyak, travel, pariwisata. Sementara kita sekarang lagi menggalakkan Islamic travel syariah, pariwisata syariah. Iya, Tapi syariahnya sendiri sedang menjadi loser, ya, pada era ini, corona, ya. Kemudian bandara, ya, bandara yang melayani transport lah, darat, laut, dan udara. Yang paling parah udara, ya, darat masih agak mending, laut setengah-tengah, udara yang paling parah, ya. Lalu pendidikan. Nah, ini pendidikan nih universitas-universitas yang tidak segera menyesuaikan diri dengan perkembangan IT. Nah, ini Kang Fadil nih pejuang nih, ya, memperjuangkan supaya program studi itu beradaptasi dengan IT gitu, ya. Iya. Kalau saya tanya Pak Fadil kepada dekan ini, saya tanya kepada universitas lain lah, Islam juga, ya. Kira-kira kapan berakhir studi from home, saya bilang, ya, pakai online. Beliau bilang bukan cuma semester ini, bisa jadi masih bersambung sampai semester depan. Karena tidak yakin, katanya semester depan situasi secara umum sudah aman untuk sekolah. Sehingga kemungkinan sampai semester depan masih harus ber-WFH atau study from home, SFH, ya. Jadi pendidikan termasuk yang terpuruk dalam arti beberapa perguruan tinggi yang tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, tidak segera menyiapkan website, tidak segera mencoba untuk melakukan kuliah-kuliah online gitu, ya akan tertinggal, ya, akan menjadi tidak diminati, ya, ke depan. Lalu kemudian apalagi makanan termasuk yang winner, ya, makanan termasuk yang winner beberapa. Kemudian keuangan, ya. Ini dia keuangan. Ya memang kalau kita lihat di berita, ya Mas Fajar, katanya kumulatif, kok jadi kumulatif abnormal return, ya. Capital adequacy ratio, Kang Fadil, ya, KAR-nya, itu katanya sih masih batas aman. Ya, karena KAR bank itu rata-rata, capital adequacy ratio rata-rata memang masih jauh di atas standar. Jadi kalau standarnya misalnya dia dihitung KAR-nya itu 10%. Rata-rata KAR-nya itu masih 16, 18 gitu. Jadi ketika corona ini KAR-nya masih bagus. Tapi dari sisi kredit dan pembiayaan yang macet ini meningkat gitu, ya. Meningkat. Jadi sektor keuangan juga termasuk yang terkena, ya, terkena dampak, ya. Saya terus terang punya pembiayaan syariah. Ya, saya punya pembiayaan syariah pada salah satu bank. Saya ditelepon oleh bank, Bu Tetet, apakah Bu Tetet mau melakukan restrukturisasi pembayaran, katanya gitu. Alhamdulillah tidak perlu, Pak. Tapi ada teman saya yang dia bekerja, yang dia punya perusahaan lah, ya, ada mitra lah, ya, mitra perusahaan gitu. Dia punya bisnis gitu, ya, sekian miliar gitu, dan terkena masalah dengan COVID ini. Kemudian untuk meminta pencairan kepada bank juga ternyata bank juga nggak mudah mencairkan, jadi serba salah memang. Nah, jadi dengan kata lain, Mas Fajar, kalau dikaitkan dengan COVID, baik syariah maupun non syariah itu relatif semuanya terkena. Bahkan yang paling terkena duluan itu adalah UMKM. Jadi kalau krisis ekonomi 9899 itu UMKM itu bertahan,
Kalau bank konven itu yang bertahan tuh BRI, karena BRI itu nasabahnya kebanyakan adalah UMKM, mereka kreditnya masih lancar. Kalau Bank Muhammad udah jelas lah, Bank Syariah udah jelas ya waktu itu bertahan menurut sejarah ya. Tetapi pada tahun ini, Corona ini, justru yang paling jatuh duluan itu adalah UMKM. Gitu. Analisisnya panjang. Iya, jadi yang panjang. Jadi kayaknya kurang relevan kalau kita bahasnya kepada Corona, Mas Fajar, karena Corona ini kita semua senasib. Ya, Mas Fajar, kita semua senasib. Jadi sekarang udahlah nggak usah dipikirkan mengenai Corona. Kita berdoa semoga segera berakhir. Tetap fokus pada studi. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau di luar Corona, gitu kan? Kalau di luar Corona. Nah kalau di luar Corona, tetap Mas Fajar kita harus bersaing. Ya. Saya mendapatkan informasi bahwa ketersediaan lapangan kerja di bidang ekonomi syariah ini juga harus digenjot, karena tadi kita harus menggenjot pertumbuhan pangsa pasar dari 5-6% ke 20%. Jadi ini sama-sama nih kerjasama antara perguruan tinggi dengan bisnis dan regulator ya. Bagaimana menggenjot pendidikan, bagaimana menggenjot lapangan kerja, gitu. Jadi Mas Fajar sebagai alumni ekonomi syariah punya peluang ya untuk memasuki entitas-entitas syariah. Tadi ya, bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah ya, BMT ya, lembaga zakat, lembaga wakaf, itu banyak sekali termasuk UMKM, termasuk pada perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sukuk ya. Itu ada peluang dan mudah-mudahan berkembang, tetapi saya nggak mau kasih istilahnya harapan kosong gitu ya. Tetapi Mas Fajar juga bersaing dengan yang konven, itu yang harus disadari. Kita yang di ekonomi syariah bersaing dengan yang konven. Kenapa? Karena yang teman-teman yang di konven juga mau masuk ke bank syariah gitu. Ya. Mereka juga konven, Bu. Ya, mereka juga mau masuk ke asuransi syariah gitu. Ya. Jadi kita bersaing dengan mereka gitu. Nah, oleh karena itu tadi yang saya katakan perkuatlah bekal. Jadi belajar ya, IT belajar ya, akuntansi syariah belajar, SAS-nya belajar ya. Bahan-bahan SAS tadi pelajari ya. IT juga belajar ya, strategic manajemen pelajari, akuntansi manajemen risiko pelajari. Jadi perluas gitu ininya kajian-kajiannya. Nah, kalau kalian mau jadi dosen, nah, kalau saya lihat jumlah perguruan tinggi syariah itu banyak sekali. Ya, lebih dari 100 deh. UIN, ya. UIN, kemudian IAIN, ya kan? Lalu STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Lalu STI, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Itu banyak. Saya lihat cukup banyak ya, 100-an mungkin ya. Setelah itu, yang PTN, ini Universitas Telkom, itu nyari dosen syariah, ya. Kalau di Bandung ya, Kang Mas Fadil, kita juga nyari, kita juga nyari alumni yang memang dulu tesisnya, disertasinya syariah. Karena belum ada tuh yang spesifik gitu, masih belum ada, masih sedikit yang spesifik gitu ya. Pada zaman ya itu semuanya otodidak tuh, yang bikin buku akuntansi syariah Bu Nurayati itu juga bukan jurusan syariah kan, Kang Fadil? Iya. Semuanya otodidak. Nah, masa kalian adalah masa di mana secara formal edukasi kalian sudah spesifik pada syariah. Itu satu keunggulan. Tapi sekali lagi, pelajari pelajaran-pelajaran yang lebih luas lagi supaya kemampuan kalian juga bisa bersaing pada ilmu konten. Gitu ya, Mas Fajar? Iya, Bu. Maaf kalau panjang, memang saya suka panjang lebar ya, Kang Fadil ya. Semoga ekonomi syariah ini berjaya, Bu ya. Karena amin. Iya, wakil presiden kita kan ahli ekonomi syariah kan. Jadi seharusnya ekonomi syariah cepat berkembang lah. Wakil presidennya udah ahli ekonomi syariah kan. Ya, semoga kita optimis lah ekonomi syariah ini bisa berkembang 20%. Ya mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Mungkin Pak Fadil. Terima kasih Pak Fadil. Pak Wapres Ma'ruf Amin kan dari MUI ya. Kemudian juga dari Dewan Pengawas Syariah ya, seharusnya demikian ya. Ada KNKS, ada IAEI ya Kang Fadil, ada Masyarakat Ekonomi Syariah,
ada IAI, ya semua bersatu padu lah ya, mudah-mudahan. Dan ada alumni ekonomi syariah dari Muhammadiyah Malang ya, amin. Amin. Apalagi nih pertanyaannya, Ya, sudah. sertifikasi tidak diusulkan untuk akuntan, tidak ya? Sudah cukup kayaknya Bu, udah 10:30. Cukup ya, iya baik deh. Kalau Ibu masih melanjutkan nggak apa-apa. Gimana? Atau ada yang mau Ibu tambahkan juga nggak apa-apa. Kalau nggak mengganggu Sudah, waktunya. dari saya sudah. Ya saya berharap dan mendoakan mudah-mudahan ini adik-adik alumni, adik-adik yang ada di ekonomi syariah terus semangat ya belajar, dan jangan cuma belajar tentang yang ada di Indonesia ya Kang Fadil ya. Iya. Sebagai anak muda bisa juga belajar tentang hal-hal yang sifatnya internasional ya. Riset-risetnya ini bimbingan saya juga ada yang risetnya tingkat ASEAN ya. Mahasiswa Syariah Maksi itu ada yang risetnya tesisnya tentang negara Teluk ya, negara Teluk. Nah, ini ya anak-anak muda nih bikin skripsi nanti jangan hanya boleh sih, jangan hanya di lokal ya, lokal, nasional, internasional, supaya kalian bisa go internasional tapi membawa nilai-nilai syariah gitu ya, dan bisa lanjut studi ya Mas Fadil. Bisa Amin. lanjut. Saya juga nyari ide penelitian. Dan nyari penelitian untuk lanjut studi lagi ya. Mudah-mudahan sukses Mas Fadil ya. Amin. Baik, mungkin demikian Kang Fadil, Pak Fadil, saya mohon maaf atas kekurangannya. Adik-adik juga mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Untuk adik-adik. Assalamualaikum banyak Bu materinya. Iya, sama-sama. Sebelum diakhiri. Apakah ini kan saya rekam Bu, boleh saya tayangkan nggak nanti? Di mana? Di channel Prodi ini kan saya rekam. Oh, boleh. 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 Dan materi juga mungkin di-share juga ya? Iya, boleh. Terima kasih. Boleh, nanti saya di share linknya ya. Oh iya, siap. Ya. Karena banyak yang terkendala teknis nggak bisa ikut masuk, jadi mungkin bisa siaran tundanya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu Tetet. Jadi hari ini banyak sekali ya ilmu yang saya juga merefresh lagi pengetahuan saya tentang sertifikasi akuntansi syariah. Ada yang sifatnya lokal ya, SAS tadi, dan ada yang sifatnya global, CIMA dan SIPA tadi ya. Dan teman-teman ketika ingin mengambil sertifikasi ini ya, luruskan niat ya Bu. Karena ini kayaknya bukan kewajiban tapi lebih ke arah ke keunggulan ya. Iya. Kalau keunggulan kan biasanya takutnya jatuhnya cuma nempel doang. Tapi harus diluruskan niatnya supaya kompetensi ini bisa barokah ke depannya gitu ya. Iya, makasih banyak Ibu atas waktunya. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf karena Pak Dekan juga ada kesibukan yang lain dan Pak Kaprodi sedang nggak enak badan jadi tidak bisa ikut mendampingi. Ya, salam saya untuk beliau-beliau. Iya, Ibu. Mungkin kesempatan lain bisa diundang lagi untuk kajian online maupun offline-nya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi pamit ya. Ya, silakan. Manual aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.